Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayah bunda, kakak, teteh yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Parade Ramadan. InsyaAllah kita sudah melaksanakan saum beberapa hari. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan semangat, ya, dalam keadaan penuh vitalitas. Dan bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, ya, InsyaAllah. Baik, untuk kali ini materi kita adalah satu hal yang spesial, sebab ini tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, ya. Kita akan berpikir tentang bagaimana kita dan generasi yang akan datang menjadi generasi yang terbaik, insya Allah. Baik, ayah bunda, kang teteh sekalian, kalau ada yang memegang Quran, silakan dibuka. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Wallahu a'lam bimuradih, Allah lebih tahu akan murad ayat ini. Diterjemahkan ini, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata, ya, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, dan untuk orang-orang yang bertakwa, imam atau pemimpin. Baik, subhanallah, ayat ini sangat luar biasa karena Allah menceritakan tentang kisah atau cerita tentang ibadur rahman, hamba Allah yang sangat Allah cintai, ya. Dan beberapa karakternya, mulai dari bagaimana dia bersikap, ya, kemudian bagaimana dia menanggapi perintah Allah dan lain sebagainya. Satu di antara sifat yang dicantumkan di sini adalah dia berdoa, ya. Ibadur rahman itu berdoa, yaitu orang-orang yang berdoa. Apa itu doanya? Yaitu ya Rabbana hablana min azwajina, doa seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa doa ini lebih banyak diucapkan oleh ayah atau ibu atau akang teteh gitu, yang ingin punya keturunan saleh dan salehah, gitu kan, diantaranya. Tapi sesungguhnya saya ingin buktikan, saya ingin buka apa sebenarnya yang dimaksud dengan doa ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah. Saya ingin menjelaskannya, terutama untuk diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda akang teteh semua, InsyaAllah. Dari segi tajwid, walladzina yaquluna, di sini ada mad tabi'i, ya. Kemudian Rabbana juga mad tabi'i, hablana adalah qalqalah, lana mad tabi'i, min azwa, min itu adalah idhar, ya. Azwa tidak qalqalah, karena zai bukan ja. Azwajina itu qalqalah juga, mad tabi'i. Wa dzurriyyatina, matabi juga, qurrata a'yuni, waj'alna, ini ada idgham bi gunnah, dibacanya a'yuni kalau mau diwasolkan, tapi kalau mau dikotok qurrata a'yun, ya. Waj'alna, ini ada qalqalah, waj'alna matabi lil muttaqina, matabi imama, ada matabi dan ada madiwan. Baik, kita akan mulai dengan kandungannya. Pertama, ayat ini sering diucapkan atau sering disampaikan doa oleh para ayah dan ibu, tapi juga termasuk oleh teteh dan akang yang belum punya pasangan, ya. Loh, kok bisa? Ya, dalam beberapa tafsir disebutkan doa ini diucapkan oleh mereka yang belum punya pasangan. Artinya
dia menghendaki atau meminta kepada Allah azwaj, tiba-tiba saja diberi pasangan yang saleh dan saleh. Kalau Akang meminta kepada Allah dengan doa ini, artinya Akang meminta kepada Allah pasangan seorang ahwat, seorang perempuan yang salehah. Mungkin karena sudah dididik oleh ayah ibunya di sana, di rumahnya. Dan Teteh berdoa ini, ya, yang mahasiswa, yang sudah mahasiswa, belum punya pasangan, berdoa ini artinya memohon kepada Allah pasangan seorang jejaka, seorang pemuda yang saleh karena sudah dididik oleh ayah ibunya. Yang pertama, ya. Kemudian wa dzurriyyatina juga dipohonkan, dimintakan untuk mereka-mereka yang belum punya anak. Tiba-tiba saja mereka meminta kepada Allah anak keturunan yang saleh dan salehah. Tiba-tiba saja anak ini lucu, sehat. Kemudian ketika dididik mudah sekali, diajak mudah sekali, diarahkan mudah sekali tanpa halangan. Allahu Akbar. Ini wa dzurriyyatina, ya. Wa dzurriyyatina termasuk anak dan keturunan loh, ya, insyaallah. Dan yang terakhirlah waj'alna. Nah, ini yang kita akan bahas, saya, kami. Ya. Jadi dalam doa ini ada 3 aspek yang kita minta kepada Allah, ya. Yang pertama kita memohon pasangan kita saleh. Sekali lagi yang belum punya pasangan boleh berdoa ini, ya. Kemudian yang kedua yang ingin punya anak keturunan generasi akan datang, wa dzurriyyatina. Dan yang lain waj'alna lil muttaqina, saya, kami, ya Allah. Begitu ya, insyaallah. Baik, dalam beberapa tafsir disebutkan doa ini tidak semata-mata untuk meminta anak yang cantik atau ganteng, tidak. Sebab apa? Ganteng dan cantik tapi akhlaknya jelek, naudzubillah min dzalik, akhlaknya tidak bagus, itu justru tidak akan membuat mata ini menjadi tenang. Ya, ketika melihat anak keturunan kita yang hanya ganteng dan cantik tapi akhlaknya jelek, sama sekali tidak akan menyebabkan hati kita tenang. Jadi ayat ini meminta kepada Allah agar di dunia dikehendaki oleh Allah qurrata a'yun, itu adalah mereka yang taat pada Allah. Ini satu. Ya. Betul, kita menginginkan anak kita sempurna. Badannya, lahir begitu, tangannya biasa. Ibu-ibu kan biasa ya, kalau pas begitu lahir, tangannya gimana, kakinya gimana, telinganya gimana gitu ya. Karena memang kita menghendaki Allah menciptakan, Allah memberikan keturunan kita yang sempurna secara fisik. Tetapi ingat, Allah Maha berkehendak. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang menghendaki bagaimana rupa kita, wujud jasad kita di hadapan Allah. Subhanallah, Allah yang berkehendak. Allahu Akbar. Kita temukan orang-orang yang cacat secara fisik, tapi di lain pihak Allah menyempurnakannya dengan akhlaknya, atau Allah memberikan kesempurnaan lain, kekuatan lain, kemampuan lain, maka cacat itu tidak ada di hadapan Allah. Ini harus dicatat oleh para ayah dan ibu, ya, insyaallah. Baik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Yang pertama yang dimintalah pasangan. Allahu Akbar. Sejatinya seseorang ketika menikah dulu, ya, itu didatangi oleh para tamu, para sanak keluarga dengan doa. Apa coba? Masih ingat dulu ketika sekian tahun yang lalu kita menikah, ya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Masih ingat dong itu? Ya. Dan itu menjadi sunnahnya datang ke undangan. Idza da'aka fa'ajib, kata Rasulullah dalam satu hadis. Ketika dia mengundang, saudaramu mengundang, datanglah. Itu khusus atau lebih khususnya adalah untuk undangan pernikahan. Dan yang menjadi sunnah dari pernikahan itu adalah ketika kita datang kepada pernikahan dengan berdoa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Hal ini menginspirasi doa ini. Yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ketika pernikahan terjadi, sang suami hadir mendampingi sang istri, mengingatkan bahwa barakallahu laka. Kata para ulama ada barokah 2. Pertama, barokah untuk kebaikan. Di rumah tangga ada kebaikan, ada sehat, ada nikmat, ada banyak uang dan sebagai kebaikan. Barokallah. Kebaikan itu harus menjadi barokah. Apa kata Imam Ghazali barokah? Ziyadatul khair.
kebaikannya bertambah-tambah. Anda punya uang, Anda sehat, Anda sedang bahagia, Anda naik pangkat, maka itu harus jadi kebaikan. Suami istri harus jadi kebaikan. Dan yang kedua, wa baraka alaika. Kenapa dituliskan barok yang kedua? Dalam para ulama menafsirkan doa ini adalah hati-hati pada rumah tangga juga ada sakit, ada masalah, ada tidak punya uang, ya, kadangkala ada gosip dan lain sebagainya. Barokah ini juga harus menjadi kebaikan, ya, harus jadi kebaikan. Ketika dirundung malang, ketika sakit, ketika tidak punya, mungkin dialami dalam rumah tangga, dan itu harus tetap menjadi kebaikan. Tidak boleh menjadi cerai-berai, apalagi menjadi centang perenang dalam rumah tangga. Tidak boleh, ya. Sekali lagi, barokah yang pertama ketika kebaikan, dan barokah kedua ketika ada masalah. Dan yang ketiga, ini dia, wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa yang dimaksud? Ya Allah, semoga kalian berdua digabungkan, dikumpulkan dalam kebaikan. Akang Teteh, Akang yang hadir mendampingi Teteh, itu menyebabkan Teteh lebih cantik di hadapan Allah. Dan Teteh yang hadir di samping Akang menjadikan si Akang ini lebih ganteng di hadapan Allah. Itu tugasnya. Maka tidak mungkin antara pasangan dengan pasangan lain saling menjelekan, apalagi saling mencari kekurangan. Kenapa? Sebab hadir mereka berdua, hadir kita mendampingi pasangan kita adalah untuk menyempurnakan kekurangan pasangan kita masing-masing. Inilah dia, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepadaku pasangan pendamping, yaitu istriku. Kalau kita sebagai suami, tapi kalau Teteh yang mengucapkannya, ibu yang mengucapkannya, ya Allah suamiku. Kalau Teteh nanti, ya Allah calonku, begitu. Satu tips yang bisa sampaikan buat kita yang sudah punya pasangan, ya, Kang suami, ketika mengucapkan ini, bayangkan wajah pasangan kita, bayangkan wajah istri masing-masing kita. Dan bahkan disebutkan nama istri kita. Ya Allah, Fulanah binti Fulan, yang ingin kau solehahkan. Begitu. Kalau Teteh atau ibu yang mengucapkan, ya Allah suamiku, yang ingin kau solehkan, ini namanya ya Allah. Menjeritlah ketika mengucapkan ini. Kenapa harus begitu? Dalam satu disebutkan, ini inda Abdul Dhani. Kurang lebih kata Allah, aku ini bergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kemudian kita berprasangka, ya Allah suamiku, ya Allah istriku, maka itu kemungkinan Allah mengabulkan. Dan ini yang kadang terjadi. Mohon maaf, ibu, ayah suka mengucapkan ini, tapi hati dan pikiran kita tidak kemana-mana. Allahu Akbar. Mohon maaf, sangat rugilah kita, ya. Sekali lagi, pertegas doa ini. Ketika mengatakan Rabbana hablana min azwajina, sekali lagi, bayangkan pasangan kita masing-masing, ya Allah ini yang ingin kau solehkan. Yang pertama, ya. Yang kedua, wa dzurriyyatina, ya Allah, dan solehkan pula keturunan-keturunanku. Sekali lagi tadi, bagi yang belum punya, mudah-mudahan Allah memberikan langsung anak yang saleh dan saleh. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah menikah sekian tahun dan kita sendiri baru hari ini atau baru belakangan ini menjadi saleh? Bagaimana? Anak-anak kita sudah ada, tidak apa-apa. Doa ini menghendaki, ya Allah, dalam proses kehidupan, dalam proses yang berjalan ini, mudah-mudahan dengan sekolah, dengan pengajian, atau dengan belajar apapun, satu saat anak saya saleh, suami saya saleh, istri saya saleh. Jikalau yang pertama langsung diberi oleh Allah, tapi yang kedua kita memohon dengan doa ini adalah agar dengan proses kehidupan ini salehlah atau salehahlah pasangan kita dan anak kita. Maka untuk yang kedua, bayangan pula, ayah bunda, Allahu Akbar, bayangkan wajah anak-anak kita. Dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang silakan berapa punya anaknya. Ya Allah, ini yang ingin kau solehkan. Bahkan kalau ibu, sebut nama anak kita, Bu. Ya,
Ya Allah, Anida Salmi binti Ridwan, kurang lebih begitu. Ya Allah, Wahab dan Ubaidillah bin Ridwan. Ya Allah, Muhammad Da'i Rabbani bin Ridwan. Ya Allah, Haura Nabilah bin Ridwan. Sebutkan dan bayangkan wajah-wajah mereka satu persatu. Bahkan kalau sudah menikah dengan pasangannya, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka qurrata a'yun, menjadi penghias mata saya. Allahu Akbar. Dan bahkan ayah bunda, satu saat kita salat tahajud, kita sempat bangun di sepertiga malam, atau misalnya di Ramadan ini, ya, di Ramadan ini kita bangun sahur lebih dulu dari mereka. Kita sempat wudu dan sempat sholat minimal 2 rakaat atau berapapun yang kita bisa. Saat itu Bu ayah dan bunda lihat wajah mereka, lihat wajah mereka, dan berseru kepada, ya Allah, ini anakku ya Allah, yang ingin Engkau salehkan, yang akan menjadi penyejuk mataku, mata kami. Anak sedang tidur, tidak merasa didoakan, tidak tahu sedang didoakan, tapi pengaruhnya dahsyat insya Allah. Saya punya pengalaman di sebelah selatan sana, ada seorang ayah yang mempunyai anak yang kalau boleh disebut tiap hari itu berkelahi terus gitu ya. Terus berkelahi. Bergaul dengan ini berkelahi, bergaul dengan ini berkelahi. Allahu Akbar. Tapi di satu malam ayahnya kemudian berdoa, ya Allah, saya sudah mendidik dia, sudah mengarahkan dia. Yang memiliki dan menggenggam hatinya adalah Engkau ya Allah. Dan dia berdoa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dan doa itu tidak terputus terus-terusan. Apa yang terjadi kemudian? Sang anak yang suka berkelahi itu hari ini atau waktu itu yang saya tahu menjadi seorang guru. Allah. Dan dia tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang guru yang baik. Karena punya pengalaman dulu begitu, jadi ke anak-anaknya juga tahu bagaimana menangani anak-anak yang nakal kan begitu. Subhanallah. Ini sekali lagi yang kedua, kita minta yang pertama adalah pasangan kita saleh atau salehah, dan yang kedua minta anak-anak kita. Allahu Akbar. Kalau para ibu guru, bapak guru di sekolah berdoa, ini bisa juga termasuk untuk para murid. Bisa jadi anak hanya 1, 2, 3, 4 atau berapa, tapi murid, Allahu Akbar, bisa ratusan bahkan mungkin ribuan. Kita bertugas berapa tahun. Allahu Akbar. Bapak ibu guru, kita berdoa ini dan bayangkan anak-anak murid kita, anak-anak kita, murid-murid kita, biar Allah yang mereka salehkan. Kita bukan orang tua langsung, tetapi orang tua di sekolah berdoa ini. Allahu Akbar, luar biasa. Nanti ada satu perubahan yang sangat signifikan yang dirasakan oleh sang anak. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba menjadi saleh. Allahu Akbar. Bapak ibu guru, mudah-mudahan keikhlasan kita mendoakan anak kita menjadikan generasi yang akan datang lebih baik. Mudah-mudahan termasuk anak kita tentu. Ya. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, waj'alna, dan jadikanlah kami. Siapa kami di sini? Dalam tadi disebutkan yang dimaksud kami di sini adalah para orang tua. Kami. Ya. Jadi doa ini ada 3 unsur. Pertama, meminta pasangan kita saleh. Kedua, meminta keturunan kita saleh. Dan yang ketiga, kita meminta, ya Allah, kami saleh. Begitu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum berdoa hablana min azwaji, sebelum berdoa Rabbi habli minas salihin, itu ternyata berdoa yang lain. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Ya, sebelum minta, ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang saleh, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikan kepadaku hukman. Banyak tafsir tentang hukman, tapi intinya lah ilmu dan kesiapan untuk melaksanakan. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin, dan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Jadi lengkap sudah, kita memohon pasangan kita saleh, kita memohon
anak-anak kita soleh, dan terakhir kita memohon anak-anak kita sendiri soleh. Jadi kalau pertama kita bayangkan pasangan, yang kedua bayangkan anak-anak, yang ketiga bayangkan wajah kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini wajah yang ingin Kau solehkan saya, ya Allah, begitu. Allahu Akbar. Apa yang dimaksud dengan lil muttaqina imama? Untuk orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ternyata untuk awalnya adalah kita menjadi pemimpin dari anak-anak kita. Ya, kita menjadi pemimpin dari anak-anak kita. Pada saat mereka kecil, pada saat mereka lemah, pada saat mereka sedang dibimbing, kitalah yang menjadi imamnya, kita yang menjadi idolanya, kitalah yang mengajak mereka kepada kebaikan. Tetapi ingat ayah bunda, satu saat kita lemah, satu saat kita tua, satu saat sudah kita tidak berdaya, maka kemudian yang memimpin kita adalah anak-anak kita. Tidak ada keinginan anak kita untuk kemudian menitipkan kita di panti sosial. Tidak. Mereka lah yang kemudian menjadi imam kita. Anakku, pada saat kau kecil, akulah yang memandikan engkau, akulah yang menimang engkau, akulah yang kemudian memangku engkau di pundakku. Setelah engkau besar, aku menggandingmu karena engkau sudah besar. Dan apalagi sekarang badannya sudah sama, maka seperti ini adanya kita bersama. Tapi satu saat ayah yang kemudian lemah, ayah yang kemudian sakit, engkaulah yang kemudian membopong ayah nanti, engkaulah yang kemudian membawa ayah nanti. Bahkan pada saat ayah nanti meninggal, engkaulah yang memandikan ayah, sebagaimana ayah dulu memandikan engkau ketika engkau kecil. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku ingin menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Khususnya anak kita. Atau memang ayat ini juga menghendaki generasi. Sekali lagi, ayah dan bunda yang menjadi guru di sekolah, anak-anak kita yang banyak itu, murid-murid kita yang banyak itu, besok lusa menjadi pemimpin orang-orang yang beriman dan termasuk memimpin kita. Subhanallah. Dengan doa ini, ya, inilah doa yang sangat visioner, doa yang punya pandangan ke depan. Ya. Kita memohon pasangan kita memohon anak-anak kita, dan kita memohon diri kita menjadi orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Mari kita doakan, mari kita ucapkan doa ini. Sekali lagi, bayangkan mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayah bunda, akang teteh, ingat satu saat kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Barangkali kita punya kesalahan dan kekurangan pada saat kita hidup. Tetapi insya Allah CCTV Allah akan sangat jelas nanti. Pertama, kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan yang terbaik. Dan yang kedua, kita sudah minta kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, doa ini kita ucapkan terus menerus. Maka insya Allah doa ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak sekarang, karena Allah tahu bahwa ketika kita minta kupu-kupu, terkadang Allah memberinya ulat dulu. Sekali lagi, terkadang kita minta kupu-kupu, Allah memberinya ulat. Tahukah kenapa begitu? Karena Allah ingin melihat kesungguhan kita. Bisa jadi hari ini anak-anak kita masih ulat, ngahanakeun, hararese, heureuy, dan lain sebagainya, mungkin. Tapi dengan ketelatenan kita, kesabaran kita, doa kita, ikhtiar kita, mudah-mudahan satu saat mereka adalah kupu-kupu yang menenteramkan hati, yang kemudian menyejukkan mata. Kesabaran kita, ketelatenan kita, sekali lagi ikhtiar kita yang tidak pernah putus,
Ramadan sekali lagi adalah saat di mana kita bisa mendidik mereka dengan sangat intens. Diawali dengan saat berbuka bersama, kemudian siang harinya, atau bahkan kemudian saat berbukanya, atau bahkan saat tarawihnya. Ayah bunda, itu saja bisa saya sampaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang menginspirasi kita meminta kepada Allah agar pasangan kita, anak-anak kita, dan diri kita menjadi orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum lupa, tolong dukung para penghafal Quran ya yang ada di Quran Berdaya ya, tahfidz Quran Berdaya. Dukung mereka baik dengan doa atau dengan finansialnya. Silakan, mumpung bulan Ramadan, jadikan mereka betah menghafal Al-Quran dan ayah bunda mendapatkan pahala yang terus ngocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.